Liga 1 BRI sudah mau selesai. Sudah ada tim yang dipastikan juara, yaitu Persib Bandung, dan juga sudah ada tim yang dipastikan terdegradasi, yaitu PSIS Semarang. Ada beberapa poin yang mau gue bahas terkait dengan liga kita. Di balik berhasilnya pengaturan jadwal pertandingan yang menurut gue jauh lebih baik dari musim lalu, ya ada bentrok dengan tim nasional Indonesia, pertandingan hanya di hari-hari yang sudah ditentukan, dan juga jumlah pertandingan antar klub tidak terlalu berselisih jauh. Terus dengan adanya VAR sudah sangat membantu agar pertandingan dapat berlangsung dengan fair. Ya walaupun ada beberapa kali gua ngeliat agak aneh lah, tapi mudah-mudahan musim depan akan lebih improve. Tetapi di balik keberhasilan itu ternyata ada beberapa masalah yang menurut gua perlu adanya perbaikan. Dan ini bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara liga, akan tetapi kita semua sebagai stakeholder dari sepak bola Indonesia. Karena menurut gua, liga itu adalah fundamentalnya dari tim nasional kita. Walaupun sekarang timnas kita banyak diisi oleh pemain diaspora, tapi itu tidak bisa berlangsung lama. Jadi mau tidak mau, kita harus membenahi liga kita, di mana itu adalah produk akhir dari pembinaan sepak bola yang berkelanjutan. Dimulai dari permasalahan tunggakan gaji pemain. Di musim ini masih terjadi di Liga 1, bahkan sampai pemainnya harus meninggalkan klubnya sebelum musim kompetisi berakhir. Memang sudah ada aturan financial control yang diterapkan oleh PT LIB, tapi entah kenapa itu nggak berhasil. Entah secara penerapannya yang belum efektif atau memang regulasinya itu sendiri. Karena sampai sekarang pun gue nggak melihat rilis resmi dari PT LIB terkait besaran financial control masing-masing klub. Entah itu providensial atau enggak, tapi ketika sudah ada aturannya, harusnya sih menurut gue dibuka. Karena besaran maksimumnya pun sudah diinfokan, yaitu sebesar 50 miliar. Problem yang kedua, terkait dengan perselisihan yang terjadi di salah satu klub di Indonesia bagian timur. Tapi tolong dikoreksi kalau gue salah ya. Dengan secara mengejutkan, owner ataupun investor dari klub tersebut mengundurkan diri. Ya, memang gue nggak tahu detail yang terjadi itu apa. Tapi dari info yang gue baca sih, karena adanya dua kubu dalam klub tersebut yang sangat berseberangan. Sehingga owner ataupun investor ini susah untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya yang rugi siapa? Ya masyarakat di sana. Padahal bisa dibilang performa dari klub tersebut cukup bagus sih kalau menurut. Ya itu semua balik lagi ke masalah mental menurut gua, dan tujuannya apa sebenarnya. Dan ini adalah masalah yang sangat krusial kalau menurut gua. Nah, problem ketiga terkait dengan hukuman dari Komisi Disiplin terhadap salah seorang pemain PSM Makassar yang mengkritik terhadap pertandingan yang baru saja berlangsung. Ya, walaupun mungkin menurut gua kata-katanya sedikit emosional, tapi sebenarnya yang gua sorotin adalah besarnya hukuman yang diberikan. Yang seakan-akan menunjukkan bahwa penyelenggara liga itu tidak mau dikritik. Jadi kalau lu mau kritik gua, ini hukuman yang harus lu terima. Walaupun akhirnya hukuman ini pun direvisi. Ya intinya sih, baik penyelenggara liga dan pemain, masing-masing harus mempunyai etika dan menjunjung tinggi yang namanya nilai respect. Nah, problem keempat yang gue nggak habis pikir. Ternyata penyelenggara liga mengusulkan pada federasi untuk menambah jumlah kuota pemain asing. Dari sebelumnya 8 menjadi 11 pemain, dengan jumlah pemain sebanyak 8 pemain yang bisa bermain di lapangan. Gue herannya problem ini kan sudah muncul di musim lalu ketika perubahan dari 3 pemain asing menjadi 6 pemain asing. Sudah ada pro dan kontra di sana. Kenapa musim ini diusulkan buat naik lagi? Memangnya sudah ada evaluasi kalau dengan menambah pemain asing liga kita membaik? Yang gue baca sih malah pada liga kita menurun. Dengan jumlah 8 pemain di lapangan, berarti hanya 3 pemain lokal. Sebagaimana kuota untuk U23, terus pemain timnas bagaimana, dan siapa yang akan nonton kalau isinya semua pemain asing? Mending nonton Liga Inggris, Liga Italia, ataupun Spanyol yang jelas-jelas permainannya lebih enak untuk ditonton kalau menurut gue pribadi. Ya mudah-mudahan federasi menolak usulan ini ya.
Ya, para pemain muda kita tidak terlalu khawatir sih masa depan mereka. Gue yakin gak hanya permasalahan ini yang ada di liga kita. Pasti ada permasalahan-permasalahan lain yang gak angkat ke media. Ya, mudah-mudahan liga kita makin membaik dan kita bisa menciptakan timnas Indonesia yang berprestasi. Maju sepak bola Indonesia.